Ya, lantas bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di fase normal baru di rumah agar keluarga tetap aman dan terjaga dari virus corona? Kita telah terhubung dengan Dr. Rensa SPPD Kager, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan geriatri. Halo, selamat pagi Dr. Rensa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Dok, ini kalau kita berbicara saat new normal akan ada lebih banyak orang berarti yang akan kembali beraktivitas keluar rumah. Termasuk juga anggota keluarga kita. Apakah ini berarti risikonya akan meningkat karena mereka harus keluar rumah dengan segala risiko yang ada di luar sana ini dok? Iya, tentu saja resiko pasti meningkat karena kan dengan beraktivitas keluar rumah otomatis kita bisa bertemu dengan orang lain atau mungkin terpaksa ya dalam tanda kutip berdekatan gitu ya dengan orang lain. Kalau di angkutan umum kan kita nggak bisa menghindari bisa berdekatan dengan orang lain kadang-kadang ya. Ataupun yang lain. Jadi resiko tersebut atau resiko transmisi dari virus ini juga bisa dari benda-benda ya, bersentuhan dengan benda-benda yang merupakan sarana atau fasilitas publik ya, contohnya gagang pintu, tombol lift ya, atau kursi tunggu ya. Karena kan seperti kita ketahui bersama bahwa virus ini bisa hidup bertahan beberapa lama ya, beberapa jam bahkan sampai beberapa hari di permukaan benda-benda tertentu gitu. Jadi Baik, risiko meningkat ya. baik dok. Apakah ada cara atau tips tersendiri agar mereka yang tadinya di dalam rumah sekarang kan harus keluar dan saat kembali ke rumah agar bisa tetap aman dan menjaga kesehatan keluarga lainnya? Iya, prinsipnya kalau memang harus keluar rumah, kita harus mengupayakan untuk menerapkan physical distancing ya, harus mengupayakan terus. Pakai masker sudah pasti, kemudian kalau di luar selalu cari cara untuk bisa mencuci tangan, upayakan dengan air dan sabun, atau memakai hand sanitizer sering-sering gitu ya. Kemudian kalau di luar juga jangan cepat untuk menyentuh area wajah kalau belum bersih tangannya ya. Kemudian kalau kembali dari bepergian dari tempat umum ya harus segera membersihkan diri, badan, kalau perlu mandi ya, bersihkan semua area tubuh dan juga benda-benda yang kita bawa keluar itu juga harus dibersihkan dengan alkohol atau cairan desinfektan lainnya supaya begitu masuk ke rumah itu lebih aman. Oke, Dokter Rensa, ini sering kali terjadi dan sering kali abai ini ya masyarakat kita. Ketika di rumah, sering kali orang terbuai bahwa rumah adalah tempat teraman. Udah di rumah mah aman gitu. Jadi banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak disiplin seperti itu. Apakah juga kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan selama di rumah juga? Iya, saya rasa tetap penting untuk diterapkan, terutama untuk cuci tangan ya. Kalau physical distancing mungkin kalau sudah yakin bersih antara satu anggota keluarga dengan yang lain mungkin bisa tidak perlu dijalankan di rumah ya kalau memang sudah bersih. Kemudian protokol kesehatan ini kan sebenarnya juga merupakan bagian dari PHBS namanya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk terhindar dari berbagai macam jenis penyakit, bukan hanya COVID-19, kita kan juga harus selalu menjaga kebersihan. Kadang-kadang walaupun di rumah kan kita tetap ada benda-benda yang datangnya dari luar ya, yang kita belum tentu yakin 100% bahwa bebas dari virus misalnya. Contohnya pesanan dari online gitu ya, atau Betul. ya uang kertas itu kan tidak mungkin dicuci gitu ya. Jadi bisa saja bersentuhan dan kalau kita tahu virus ini kan bisa bertahan beberapa hari di kertas gitu. Jadi kadang ya tetap perlu. Jadi penting juga untuk diterapkan walaupun di rumah. Oke, jadi ini yang perlu diwaspadai betul ya bahwa barang-barang apalagi kita belanja online makin meningkat nih selama masa PSBB. Nah dok, kalau tadi kita lihat memang penularannya bisa terjadi dari mungkin virusnya menempel pada barang dan barangnya bisa dibersihkan. Tapi bagaimana saat orang-orangnya sudah di PSBB transisi harus keluar dan bekerja, ini kan bisa jadi juga pembawa virus, carrier. Sedangkan di dalam rumah ini ada mungkin keluarga yang usianya lansia. Apakah harus ada physical distancing atau social distancing tersendiri untuk kita men-treat anggota keluarga yang usianya memang sudah lanjut? Iya, bagaimanapun populasi lansia itu yang paling berisiko ya untuk mengalami kegawatan akibat khususnya penyakit COVID-19 ini. Nah, kalau di rumah memang ada bayi atau lansia, ya tentu saja anggota keluarga yang lain yang memang rutinitasnya tidak memungkinkan untuk di dalam rumah, jadi harus keluar rumah, pada saat masuk kembali ke rumah ya memang harus dalam kondisi sudah bersih gitu ya. Jadi kalau pulang kantor atau pulang dari luar rumah, dari pasar misalnya,
ya mau tidak mau, suka tidak suka harus bersihkan badannya, jadi mandi, bersihkan area rambutnya, karena kan bagaimanapun kontak atau paparan kan kalau di luar kita tidak bisa yakin 100% bahwa aman gitu ya. Jadi itu kembali ke rumah yang memang ada lansianya, sebelum bertemu dengan lansia atau mungkin bayi gitu ya, harus bersih dulu kondisi tubuh. Nggak boleh langsung jama pegang tangan, cium tangan gitu biasanya ya kalau kita kembali ke rumah atau apa gitu. Itu hindari dulu, bersihkan dulu seluruh anggota tubuh, barang-barang, benda-benda juga diamankan, baru kita bisa kontak atau berdekatan dengan lansia tersebut. Jadi Dok, harus lebih hati-hati ya. Ya. Iya. Dok, ini kalau kita sudah di rumah kan sudah pasti kumpul-kumpul nih. Dan pasti sudah mulai lupa dengan protokol kesehatan. Kegiatan apa saja yang masih bisa dilakukan bersama-sama dan kegiatan mana yang kayaknya harus dipending dulu gitu. Nggak usah dilakukan bersama-sama. Ya, kalau di dalam rumah yang aman ya aktivitas sehari-hari ya. Di dalam rumah ya masak, makan, nonton TV gitu, olahraga di dalam area rumah itu masih relatif aman. Kalau kegiatan yang sifatnya mengundang orang dari luar ya, contohnya ada arisan, ada kumpul-kumpul yang lain gitu ya, pertemuan keluarga, tentu harus dipending dulu sebaiknya ya di situasi sekarang ini, walaupun ada berbagai upaya, tapi kalau bisa dihindari atau dipending dulu akan lebih baik gitu. Oke. Sifatnya yang pertemuan yang bisa mempertemukan orang-orang rumah dengan orang dari luar rumah ya, itu yang mungkin harus dipending. Oke, berarti memang harus dipending gitu Yes. dulu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Rensa, SPPD Kager yang sudah berbagi informasi bersama kami pagi hari ini di Halo Indonesia. Terima kasih, Dok. Selamat pagi. Baik, selamat pagi.